Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila dengan NIM 09031281924043 dari kelas Sistem Informasi Reguler 5A. Jadi di sini saya akan membahas tentang tugas dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi tentang Cost Benefit Analysis. Dapat dilihat di sini merupakan tabel dari Cost Benefit Analysis Sistem Penjualan Jenny Shop. Yang pertama, di uraiannya ada satu biaya pengadaan. Biaya pengadaan ini ada biaya pembelian perangkat lunak dan biaya manajemen dan staf. Biaya pengadaan hanya ada pada tahun ke-0, karena pada tahun selanjutnya, yaitu tahun ke-1 sampai tahun ke-N, biaya pengadaan itu tidak ada lagi, tapi digantikan dengan biaya perawatan sistem. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada biaya proyek. Biaya proyek itu meliputi yang pertama yaitu biaya konsultan. Biaya konsultan itu ada sistem analis, bisnis analis, programmer, database administrator, dan yang terakhir yaitu sistem tester. Kemudian di biaya proyek juga ada biaya dari semua tahapan-tahapan, yaitu yang pertama ada tahap investigasi awal, tahap analisis, tahap desain, tahap implementasi, dan yang terakhir yaitu tahap pengujian. Nah, dari semua tahap ini, kita membutuhkan biaya ATK dan dokumentasi, kemudian ada biaya manajemen dan staf. Tetapi di tahap investigasi awal, kita juga membutuhkan yaitu biaya pengumpulan data. Kemudian yang ketiga, yaitu ada biaya operasional dan perawatan. Biaya operasional dan perawatan ini ada pada tahun ke-1 sampai tahun ke-N. Nah, total biayanya itu sebesar pada tahun pertama yaitu 2.700.000, selanjutnya tahun kedua meningkat menjadi 3.500.000, tahun ketiga menjadi 4 juta, dan tahun keempat menjadi 4.600.000. Nah, di biaya operasi dan perawatan itu mencakup biaya personil yaitu user dan administrasi, biaya overhead, biaya perawatan hardware, dan terakhir biaya manajemen dan staff. Keempat, yaitu ada keuntungan berwujud atau TW, yaitu yang pertama ada pengurangan biaya operasional, selanjutnya pengurangan biaya karena kesalahan proses, kemudian peningkatan keuntungan penjualan, dan yang terakhir yaitu pengurangan biaya persediaan. Keuntungan berwujud ini ada pada tahun pertama dan selanjutnya. Kemudian ada keuntungan tak berwujud, yaitu ada peningkatan layanan kepada pelanggan, peningkatan kepuasan kerja karyawan, dan yang terakhir yaitu peningkatan kualitas keputusan manajemen. Nah, selanjutnya yaitu ada total tak berwujud atau TTW, itu dari tahun pertama yaitu 3.500.000, tahun kedua 6 juta, tahun ketiga 7.500.000, dan tahun keempat yaitu 10.500.000. Kemudian kita akan menghitung total manfaat. Total manfaat itu didapatkan dari total wujud ditambah total tak wujud, yaitu 9 juta pada tahun pertama, yaitu ada 9.500.000 ditambah 3.500.000 menjadi 13 juta. Kemudian di tahun kedua yaitu 13.500.000 ditambah 6 juta, yaitu 19.500.000. Kemudian di tahun ketiga yaitu 16.500.000 ditambah 7.500.000 menjadi 24 juta, dan tahun keempat yaitu 19.500.000 ditambah 10.500.000 menjadi 30 juta. Kemudian yang terakhir yaitu ada prosit. Prosit itu yaitu selisih TM dan TB. Di sini TM tadi sudah kita dapatkan hasilnya pada tahun pertama yaitu 13 juta, kemudian TB pada tahun kedua yaitu 2.700.000. Dengan begitu, maka selisihnya menjadi 10.300.000. Kemudian pada tahun kedua selisihnya yaitu 16 juta, tahun ketiga 20 juta, dan tahun terakhir yaitu tahun keempat 25.400.000. Masuk pada bahasan yang pertama yaitu analisis payback period. Nah, di sini kita akan menghitung dari payback period dari sistem penjualan Jenny Shop tadi. Yang pertama, kita
masukkan dulu total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0, yaitu sebesar Rp46.100.000. Kemudian kita kurangkan dengan prosit pada tahun pertama, yaitu 10.300.000. Hasil dari pengurangan itu akan ada sisa biaya sistem pada tahun pertama, yaitu sebesar 35.800.000. 35.800.000 ini kemudian kita kurangkan lagi dengan prosit pada tahun kedua, yaitu 16 juta. 35.800.000 tadi dikurangkan dengan 16 juta, maka akan menghasilkan sisa pada biaya sistem pada tahun kedua, yaitu 19.800.000. 19.800.000 ini tidak bisa dikurangkan lagi dengan prosit pada tahun ketiga karena akan menghasilkan minus, maka di stop pada prosit pada tahun kedua. Selanjutnya, kita akan menghitung sisanya, yaitu 19.800.000 dibagi dengan 20 juta, di mana 20 juta ini didapatkan dari prosit tahun ketiga, kemudian dikali dengan 1 tahun dengan hasil 0,99 tahun. Sehingga payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Secara detailnya yaitu 2,99 tahun. Nah, dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasanya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break-even point itu pada waktu 2,99 tahun, yang berarti bahwa pada tahun kedua perusahaan itu mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem yang telah dibuat. Kemudian ada nomor 2 tentang analisa return on investment atau ROI. Jadi dengan menggunakan metode ini kita itu dapat mengetahui berapa persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem kita, apakah sebanding dengan biaya yang dikeluarkan kita saat melakukan pengadaan sistem. Cara menghitung ROI tersebut, yang pertama kita harus menghitung dulu berapa total biaya dari pengadaan sistem dari tahun ke-0, kemudian kita hitung juga berapa total biaya perawatan sistem dari tahun ke-1 sampai tahun ke-4. Di sini total biaya dari biaya pengadaan sampai perawatan tahun ke-4 yaitu sebesar 60.900.000. Selanjutnya, kita juga totalkan total keuntungan. Total keuntungan itu yaitu total manfaat dari tahun pertama sampai tahun keempat. Total manfaat itu sebesar 86.500.000. Setelah kita totalkan seluruh biayanya, maka kita masukkan ke biaya tersebut, kita masukkan ke dalam rumusan ROI, yaitu total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%, di mana total manfaat tadi sebesar 86.500.000 dan total biayanya sebesar 60.900.000 rupiah. Maka 86.500.000 dikurang 60.900.000 rupiah dibagi 60.900.000 rupiah dikali 100%, yaitu sebesar 42,03%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun keempat sebesar 42,03% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini dapat dikategorikan sebagai sistem yang layak digunakan oleh perusahaan. Kemudian nomor 3 tentang analisis net present value atau NPV. Penghitungan analisis NPV ini mempunyai rumus sebagai berikut, yaitu min nilai proyek ditambah prosit pertama dibagi 1 ditambah I% ditambah prosit ke N sampai tahun kita penghitungannya yang ada pada tabel. Di sini saya menggunakan I-nya yaitu sebesar 15%. Jadi jika diaplikasikan NPV-nya menjadi min 46.100.000 rupiah, yaitu di mana 46.100.000 rupiah tadi yaitu nilai proyek pada sistem, ditambah prosit pertama sebesar 10.300.000 rupiah dibagi I ditambah 0,15. 0,15 tadi di mana didapatkan dari 15% tadi. Setelah dihitung, maka didapatkan hasil NPV-nya sebesar Rp2.627.677,4.
Dari hasil penghitungan di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun keempat apabila sistem ini diterapkan yaitu sebesar Rp2.627.677,4 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut dapat dilaksanakan. Keempat, yaitu metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Nah, metode ini untuk mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya, I1-nya tadi yaitu sebesar 15%, maka NPV 1-nya tadi nilai NPV-nya positif yaitu sebesar 2.627.677,4. I2-nya yaitu 20%, maka NPV 2-nya cara menghitung NPV 2-nya sama seperti NPV 1, tetapi bedanya pada I-nya, yaitu sebesar 20%. Maka didapatkan hasilnya nilai NPV-nya negatif sebesar min Rp2.582.253,1. Setelah kita mendapatkan hasil dari NPV 1 dan NPV 2, maka baru kita bisa menghitung nilai IRR-nya, yaitu rumusnya I1 ditambah I2 dikurang I1 dikali NPV positif, yaitu NPV 1 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2. Kemudian kita masukkan angkanya, yaitu 15% ditambah 5 dikali Rp2.627.677,4 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2. Maka hasil IRR-nya yaitu sebesar 15% ditambah 2,52%, yaitu 17,52%. Maka artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 17,52% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR tadi harus lebih besar dari 15%. Nah, karena hasilnya tadi 17,52%, maka dia lebih besar dari 15%. Dengan kata lain, proyek ini dapat diterima. Mungkin sekian penjelasan tentang tugas cost benefit analisis yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.